Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta taqiha zaujan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kali ini, surat Al-Baqarah ayat 230, bahwa apabila seorang suami telah menjatuhkan tolak kepada istrinya dengan tolak yang tidak bisa rujuk lagi, yaitu tolak 3. Kalau orang yang merdeka, kalau abid berarti tolak 2. Apabila suami tersebut telah menjatuhkan tolak kepada istrinya 3, maka fala tahillu lahu, tidak boleh rujuk kembali, bahkan tidurnya pun kembali sama istrinya itu tidak diperbolehkan kalau suami sudah menjatuhkan tolak terhadap istrinya tolak 3. Illa biwujudi khomsi saroid, kecuali tidak apa-apa istri yang sudah dicerai dengan tolak 3, suami yang pertama yang sudah menceraikan kembali lagi kepada istrinya dengan catatan harus memenuhi 5 persyaratan. Persyaratan yang pertama, inqidau iddatiha minhu, si perempuan tersebut harus habis masa idahnya dan telah diceraikan oleh suami yang kedua. Apabila sudah dicerai dan habis masa idahnya dari suami yang kedua, baru boleh kembali lagi kawin nikah kepada suami yang pertama. Yang kedua, tazawwajaha ghairuhu, si perempuan tersebut harus nikah kepada laki-laki yang lain, dengan tentunya ya, tajwijan sohihan, dengan pernikahan yang dianggap sah oleh agama. Adakah pernikahan yang dianggap tidak sah oleh agama? Ada, karena si suaminya mau kembali kepada istrinya yang telah ditolak 3, ini kawinnya sembarangan aja. Bagaimana caranya? Misalkan si suami tersebut menyuruh seseorang untuk menikahi mantan istrinya dengan tidak ada walinya, walinya pun sembarangan. Yang dipakai walinya itu adalah orang yang tidak berhak menjadi wali si perempuan tersebut, sedangkan walinya masih ada. Itu tidak boleh. Yang ketiga, duhuluhu biha, persyaratan yang ketiga, tidak cukup dengan nikah dengan laki-laki yang kedua. Pernikahan dengan laki-laki yang keduanya pun harus melakukan hubungan suami istri yang sempurna. Duhuluhu biha, harus bersetubuh. Jadi si perempuan tersebut setelah dicerai oleh suami yang pertama, lalu habis idahnya, dinikahi lagi oleh laki-laki yang kedua, maka oleh laki-laki yang kedua yang telah menikahi istri tersebut harus dijima, harus bersetubuh. Nah, jadi tidak sah seseorang, misalkan si istri yang telah dicerai tolak 3 oleh suami lalu kawin lagi kepada suami yang kedua, cuma akad doang. Baru akad ya, si suami yang kedua tersebut lalu menjatuhkan tolaknya, menceraikannya lagi, tidak pernah ditiduri. Itu tidak boleh. Tidak cukup dengan menikah saja. Pernikahan yang kedua tetap harus normal, harus bersetubuh, harus iltiko. Juga tidak dianggap sah
misalkan kalau si istri tersebut mau kembali kepada mantan suaminya, misalkan kebetulan suami yang keduanya itu orang yang mimma la yumkin mauha, orang yang sudah tidak mampu lagi untuk bersetubuh karena faktor usia. Misalkan mantan suami yang pertama menyuruh nikah mantan istrinya itu kepada kakek-kakek yang sudah tidak mampu untuk melakukan persetubuhan, juga tidak boleh. Misalkan nikahnya sembarangan si istri tersebut, ini mah mantan suaminya memesan kepada calon mempelai prianya untuk menikahi mantan istrinya yang sudah ditolak 3 itu, sehingga menyuruh nikahnya itu kepada anak kecil, ya. Anak kecil yang tidak mampu berjima, yang penting nikah saja, itu tidak sah. Ketika sudah dinikahi oleh mantan istrinya dan kepada anak kecil menjatuhkan tolak kepada istrinya yang belum balik, itu tidak sah, ya. Menjatuhkan tolaknya tidak sah anak kecil, walaupun istrinya misalkan sudah dewasa karena udah janda. Juga ini si anak ini tidak mampu untuk bersetubuh, tetap harus ditiduri, harus bersetubuh, ya. Apabila sudah melakukan persetubuhan, maka dengan suami yang kedua, ya, apakah ini misalkan berulang kali ataupun 1 kali, lalu dicerai lagi oleh suami yang kedua, maka ada persyaratan yang keempat. Apa persyaratan yang keempat? Si mantan suami yang telah menceraikan tolak 3 kepada istrinya, ya, boleh kan kembali lagi kepada istrinya yang sudah ditolak 3 dengan catatan bainunatuha, telah dicerai oleh suami yang kedua, ya. Kalau sudah dicerai, juga cerainya ini cerai yang disahkan, cerai yang tidak dipaksa oleh suami yang pertama, ya. Juga yang terakhir, persyaratan yang terakhir apa? Inkidou iddatiha minhu, sudah dicerai lalu sudah habis masa idahnya si perempuan tersebut dari laki-laki yang kedua, maka kembali lagi melakukan pernikahan kepada suami yang pertama. Itu baru lagi tolaknya seperti semula. Nah, itu salah satu 5 persyaratan. Jadi singkatnya, apabila seorang suami mau menikahi lagi kepada mantan istrinya yang sudah dicerai dengan tolak 3, maka harus memenuhi persyaratan yang 5. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan, walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana, ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.